Oke, baiklah, selamat hari ini buat teman-teman Bali Blind Podcast dimanapun berada. Senang sekali rasanya saya Dede Satria kembali hadir menjumpai Anda dalam episode baru kita hari ini yang judulnya adalah Podcast Akses. Wah, sudah lama ya kita nggak ketemu di podcast kita di kesempatan hari-hari sebelumnya kemarin karena memang kegiatan darat sangat padat, jadi podcastnya nggak keurus. Oke, kemungkinan mulai dari minggu ini saya akan kembali aktif untuk menyajikan podcast-podcast untuk kalian semua dan pastinya berguna dan pastinya bermanfaat untuk kalian semua. Oke, di dalam podcast Akses di episode pertama ini saya akan memperkenalkan sebuah alat ajaib. Alat ajaib ya. Bukan ajaib sih sebenarnya. Saya kunci dulu layarnya ya biar enak pegang handphone. Nah, podcast ini akan menyajikan bahan-bahan dan barang-barang aksesibel bagi tunanetra. Baik itu aplikasi, barang, ataupun aksesibel tempat ataupun rumah bagi tunanetra nih. Nah, sekarang yang saya akan demokan kepada kalian semua ini adalah sebuah barang. Oke. Barang ini biasanya digunakan untuk tunanetra mengetahui lokasi di mana barang ini biasa dibawa ke mana-mana ya. Barang ini biasanya membuat tunanetra menjadi paham akan lokasi ya. Oke, ini dia. Halo, diambilin dong. Oke, terima kasih. Ini dia sebuah tongkat di mana tongkat ini berfungsi untuk menjadi penuntun para tunanetra untuk mengetahui jalannya gitu ya. Oke, sekarang saya buka dulu tongkatnya. Saya pastikan sudah terbuka dan memang bawahnya ini talinya udah agak ini remuk ya. Saya coba benahi dulu biar bisa masuk. Agak susah tapi bisa. Tenang aja. Perlu kesabaran. Nah, oke. Ini adalah sebuah tongkat biasa ya teman-teman ya. Jadi tunanetra bisa mengetahui sesuatu dengan tongkat ini hanya dengan menyentuhkan ini ada kursi. Nah, seperti itu ya. Oke. Namun apa yang spesial dari tongkat ini? Wah. Kalian pasti tahu kan pemberian tongkat dari Kementerian Sosial. Dia memiliki sebuah box di mana box ini adalah penghubung antara tongkat dengan sensornya. Nah, ini dia. Ini adalah sensornya. Izinkan saya pasang dulu ya. Oke. Lebih baik saya duduk di sini dan handphonenya saya taruh di samping dulu. Sementara saya pasang dia. Oke guys, ini saya pasang dulu. Saya pasang dulu kabelnya biar bisa nyambung antar tongkat dan juga boxnya gitu ya. Nah, kebetulan saya hari ini mau keluar. Jadi mau saya coba seberapa efektif sih tongkat ini kalau saya ajak keluar. Oke, sekarang saya akan pasang kabelnya. Saya pasang dulu ya. Ini udah terpasang semuanya dan sekarang saya tinggal pasang kabel ini penghubung antara tongkat dan juga bodi ininya. Bodi dari sensornya. Ini agak susah ya masangnya ya. Saya kemarin juga nggak nemu-nemu gimana sih cara pasang cepatnya. Kalau saya masang gini 1 menit biasanya. Belum saya temukan juga nih cara pasang cepatnya seperti apa. Seefektif apa saya juga kurang tahu.
Oke, seperti ini rupanya. Tinggal dimasukin aja. Nah, oke, sudah ya. Dan ini baterainya bisa dicas kawan-kawan. Oke, sensornya. Jadi penampakan tongkatnya akan besar ya jadinya ya. Jadi di atasnya sudah ada sensor yang akan memberitahu bahwa ada rintangan, dan juga akan ada efek dari sensornya. Nah, sekarang di tangan saya ini ada tongkat dan sensor. Ketika saya hidupkan, maka dia akan mode 1, di mana mode 1 adalah vibration. Saya hidupkan dulu. Nah, ini sudah getar ya, 1 kali ya. Coba saya akan jalan. Nah, di sini ada rintangan. Saya akan miring ke kanan ke tempat yang kosong. Oke, di situ kosong. Oke, saya ke kiri sedikit. Oke, sudah pasti lurus. Sekarang saya akan ganti ke mode 2. Tekan tombol yang sini. Oke, ini adalah suara. Dimana nanti ketika saya akan berjalan, maka tongkat ini akan mengeluarkan suara kalau ada benda di rintangan. Oke, kita jalan maju. Nah, di samping kiri saya ini ada meja. Jadi, meja ini adalah rintangan. Kita mundur. Oke, sekarang di depan saya akan ada kosong. Sekarang saya akan mundur lagi. Oke, saya akan cari tempat yang kosong. Saya ternyata miring ya. Oke, lurus. Oke, sekarang saya akan maju lurus. Oke, miring ya. Oke, sip. Nah, itu dia. Saya akan maju lurus ke arah dapur. Nah, saya akan miring ke kanan sedikit, karena di sini tongkat saya kan ada di kanan. Nah, karena di sini lorong, dia akan mendeteksi 2 arah. Oke. Nah, di sini ada longgar, berarti saya harus bisa maju ke kiri berarti. Oke, betul. Iya, dan saya sampai di dapur. Kalau saya belok kiri, maka dia akan mendeteksi. Nah, bagaimana kalau ada gas? Oke ya. Kalau ada gas, dia akan berbunyi seperti ini. Ini gas ya. Ini gas. Saya akan nyalakan kompornya. Tuh, ada api, ada api, ada api, ada api. Ya, dia akan berbunyi seperti itu ya. Nah, dia akan bergetar seperti itu. Itu tandanya ada api. Oke, saya matikan lagi. Sekarang saya kembali ke ruang tamu, ke ruang lebih lebar. Ini ada lorong. Saya akan berjalan ke tempat yang lebih luas. Oke, di sini ruang tamu, tempatnya lebih luas. Ya. Sekarang saya akan berjalan ke studio, di mana tempat itu ada kabelnya. Dia akan berbunyi beda lagi tuh. Saya masuk, saya buka kunci pintunya, dia akan stop drifting. Nah, ini ada kabel. Dia akan mengeluarkan suara yang sedikit berbeda nantinya ya. Nah, itu dia. Ada kabel di sini. Oke, berarti saya tidak boleh ke sana, ada strobe. Oke, saya akan meninggalkannya. Sekarang saya berada di mode 3, di mana saya bisa mengecek gas dan air dan ini ya. Oke, saya akan kembali ke ruangan yang luas. Oke, di sini dia. Nah, sekarang saya ke mode 4. Nah, ini adalah mode 4, di mana akan ada suara dan lampu.
Tuh. Di sini hanya tersedia 4 mode ya teman-teman ya. Dan sekarang saya kembali ke mode 1. Oke. Dan saya akan matikan dulu. Ya. Jadi tongkat sensor ini sebenarnya menurut saya ini efektif, cuman masih ada kurang pada kepekaan sensor ya teman-teman ya. Jadi mungkin oleh stakeholder terkait dinas sosial nasional ya, dinas sosial, Kementerian Sosial, mohon dikembangkan kembali tongkat ini karena memang tongkat ini sebenarnya lebih efektif dipakai untuk para tunanetra ya. Cuman untuk sensornya mungkin bisa lebih boxnya ya. Nah, quality boxnya mungkin bisa lebih paten lagi karena ini ada pengalaman saya dan saya ketemu teman saya ketika dia membawa tongkat ini di bagasi pesawat, walaupun dia di dalam tas dan di tempat yang sangat kuat pun, setelah ditindis oleh tas yang lainnya maka box ini akan retak nih. Jadi saya agak takut kalau bawa keluar, kecuali saya punya tas sendiri untuk bawa tongkatnya. Jadi dimohonkan untuk teman-teman dari dinas sosial atau pemerintah ya, pokoknya Kementerian Sosial, mari kita coba lagi untuk membuat yang lebih baru dan pastikan tongkat ini kuat build quality-nya. Kalau urusan tongkat sih udah oke ya, tongkatnya udah oke. Cuma boxnya nih guys perlu dikembangin lagi ya. Jangan sampai kita dapat produk abal-abal. Nah, tapi kalau menurut saya ini bukan produk abal-abal sih ya, tapi build quality-nya mohon diperkuat lagi. Oke, terima kasih telah mengikuti review tongkat adaptif di podcast Akses episode 1 di kesempatan hari ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di podcast ini dan silahkan dengarkan podcast ini di berbagai platform yang kamu suka seperti Spotify, SoundOn, kemudian Radio Publik dan Apple Podcast bagi teman-teman yang memilikinya. Di Google Podcast juga ada ya. Nah, silahkan didengarkan. Baiklah, saya Dede Satria Jus, mohon izin untuk pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di episode podcast Akses bagian berikutnya.